memaksa dirimu tadi, dari paksaan-paksaan itu akhirnya akan timbullah rasa ikhlas. Nah, nek wis ikhlas nglakoni ku wis ikhlas, sudah tidak lagi berharap pahala. Berarti yang kita harapkan adalah Allah, yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Maka saat itulah amal kebaikan itu insya Allah yang akan menjadi nilai utama di sisi Allah dan menjadikan asbab Allah muliakan kita fid dini hatta ila yaumil qiyamah. Nah, sing penting we mau ojo sombong dengan apapun kebaikan yang kita lakukan, karena ketika di dalam kebaikan yang kita lakukan itu masih ada setetes saja harapan ingin diapresiasi orang lain atau pengharapan-pengharapan lain, bisa jadi itu diterima oleh Allah, tapi belum tentu itu menjadi sebab selamatnya diri kita. Wa fi qaulihi, lan iku tetap ing dalem dawe sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang tertulis tadi tetap semua tadi dalam redaksi hadis. Yarhamkum, lafat yarhamkum. Riwayatana utawi riwayate loro. Dalam kalimat yarhamkum di situ mengandung dua riwayat. Ya. Al-jazmu siji diwaca jazm. Ngala annahu ing atase setuhune apa jenenge. Yarhamkum iku jawabul amri, jawabe fi'il amr. Pertama, lafadz yarhamkum itu yang pertama adalah dibaca jazm sebagai jawaban dari fi'il amr. Waraf'u lan rafa. Yang kedua dibaca rafa, ala annahu ing atase setuhune lafadz yarhamkum iku jumlatun dadi jumlah. Karena lafadz yarhamkum itu menjadi jumlah. Doa iyatin kang bangsa doa. Nah ya, menjadi jumlahnya daripada lafadz doa. Wa huwa utawi rafa iku aula luweh aula iku aula luweh utama. Itu lebih utama, riwayat yang kedua itu yang lebih utama, li anna du'aahu kronos tuhune doani, li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam kronos dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin, ora den tolak. Itu tidak ditolak. Ini ya. Jadi riwayat yang kedua lah yang lebih sahih mengenai cerita di atas, di mana di situ ada kalimat yarhamkum, ya, yang hal itu merupakan doa Nabi Muhammad, di mana doa tersebut tidak akan tertolak. Yes. Wa min asbabi lan iku tetap setengah saking sebab. Wa min asbabi lan iku tetap setengah saking sebab husnul khotimati, mati ne husnul khotimah. Kemudian merupakan sebab-sebab dari kematian yang husnul khotimah iku al-muadzabatu, nglanggengake, iku al-muadzabatu nglanggengake. Apabila seseorang melanggengkan atau mengistiqomahkan ngala hadat du'ai ing atase ikilah donga, melanggengkan doa tersebut berikut ini. Wahwa utawi doa iki. Nah, doane adalah ini, Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammad, ya, bijamili awaiki fid dharaini ikraman liman ja'altahu min ummati sallallahu alaihi wasallam wa min hal muwadzafatu ala hadat doa. Sampai situ ya. Baina sunnati subhi wa fardhi. Jadi
Barang siapa yang kepingin matinya, wafatnya husnul khotimah, maka hendaklah melanggengkan membaca doa berikut ini. Apa dongane? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyati bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altahu. Ya, ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Itu dongane dilanggeng. Allahumma duh Gusti Allah akrim mulyaake panjenengan. Wahai Allah, Engkau muliakan hadhihi, ya Allah muliakan hadhil ummati ing ikilah umat, terhadap umat al-Muhammad yaitu kang bangsa Muhammad, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bijamili awaidi kelawan baguse piro-piro peparing, ya, dengan keindahan-keindahan pemberian. Jamil itu keindahan. Bijamili awaidi kelawan keindahane pemberian. Kapan jenengan pemberian engkau fid daraini ing dalem dunya lan akhirat, di dunia dan akhirat. Ikraman kelawan mulyaake, ya, sebagai bentuk memuliakan atau menghormati liman maring wong, kepada seseorang. Ja'al tahakang dadekake panjenengan ing wong yang engkau jadikan orang tersebut min ummati Muhammadin, min ummati sallallahu alaihi wasallam, saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama, ya, kalau kepingin matimu dalam keadaan husnul khotimah, maka langgengno donga kuwi mau. Nah, diapal nih. Aku yo ora ngapal donga. Allahumma akrim hadhil ummatil muhammadiyati bijamili awaidika fid daraini ikraman lima ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Yes. Kemudian, ya, itu pertama, dongane kuwi sering-seringlah dijadikan sebagai doa. Ya, itu awake dhewe ndongakne meminta kepada Allah agar Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, ora ono kaitane dengan ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, enggak ono. Itu awake dhewe seneng ndongane umat Kanjeng Nabi, muga-muga umat Kanjeng Nabi ning Gusti Allah tansah diparingi keindahan-keindahan pemberian, ya. Kemudian dikasih kemuliaan. Nah, sapa wong gelem ngamalno donga kuwi, maka insyaallah saatnya mati nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa min halan iku setengah saking asbab. Kemudian sebagian dari sebab al-muwadhabati utawi apa biasa kita nglanggengake ngalah hadza doa ing ngatasi ikilah donga. Kemudian yang menjadi sebab-sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, selain membaca doa tadi adalah dengan kita membiasakan membaca doa berikut ini. Ada doa yang ikilah doa baina sunnah ing dalam antarane sunnah. Baina sunnati sebagai ing dalam antarane sunnah subuh. Membaca doa yang dilaksanakan di antara sunnah subuh. Wa fardhihi lan fardune subuh. Dan di antara sunnah subuh dan fardunya subuh. Maksudnya doa ini dibaca setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Wa huwa utawi hadza doa
Ya, bagaimana doane? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafid ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Tuh, ya, minimal tuh kono. Terus nih, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajila ya rabbal alamin. Lah donga kuwi dibaca antara setelah qobliyah subuh, ya, sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Nah, yang saya biasa mengamalkan yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi ya pernah dengar doa itu, tapi kok burung hafal ya. Nih ya. Nah, apa maknane? Allahumma duh Gusti Allah, wahai Allah, ighfir, mugi ngapura panjenengan. Wahai Allah, semoga Engkau mengampuni li ummati, maring umat Sayyidina Muhammadin, bendoro kita Nabi Muhammad. Wahai Allah, semoga Engkau mengampuni umatnya Tuanku, bendoroku Sayyidina Muhammad. Allahumma duh Gusti Allah, irham, mugi welas panjenengan. Wahai Allah, semoga Engkau welas. Welas itu ya welas, mencintai ummata Sayyidina Muhammad ing umate bendoro kita Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma duh Gusti Allah, ustur, nutupi panjenengan. Wahai Allah, semoga Engkau menutupi umat Sayyidina Muhammad. Apa yang ditutupi? Ustur, mugi panjenengan nutupi umat Sayyidina Muhammad umat Kanjeng bendoro kita Nabi Muhammad. Kekurangan, ya. Perlu ditambah. Ustur, mugi nutupi kekurangan. Allahumma duh Gusti Allah, ujubur, muga-muga nembel panjenengan. Wahai Allah, semoga Engkau menembel atau memperbaiki, ya, atau mencukupi, ya kena, ya, umat Sayyidina Muhammad apa jenenge, Allahumma duh Gusti Allah, ujbur, mugi nembel panjenengan ing kekirangan. Semoga Engkau menembel kekurangan atau mencukupi Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad ing umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma duh Gusti Allah, aslih, mugi bagusake panjenengan. Wahai Allah, semoga Engkau memperbaiki umat Sayyidina Muhammad ing umatin pun bendoro kita Nabi Muhammad. Allahumma afi, Allahumma duh Gusti Allah, afi, mugi nyelametake panjenengan. Semoga Engkau menyelamatkan umat Sayyidina Muhammad ing umatipun bendoro kita Nabi Muhammad. Allahumma hfid, Allahumma duh Gusti Allah, infid, mugi ngreksa panjenengan. Semoga Engkau menjaga umat Sayyidina Muhammad ing umate bendoro kita Nabi Muhammad. Allahumma arham, Allahumma duh Gusti Allah, irham, mugi welas panjenengan umat
Sayyidina Muhammad ing umat bendoro kita Nabi Muhammad rahmatan kelawan rahmat dengan rahmat ngamatan kang sampurna apa ngene amatan kang sumarambah rahmatan kelawan rahmat amatan kang sumambrah dengan rahmat yang sumrambah itu yang menyebar luas. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, duh pangeran zat kang nguasani alam kabeh. Allahumma duh Gusti Allah ifir mugi ngapunten panjenengan. Mugi ngapura panjenengan semoga engkau mengampuni li ummati Sayyidina Muhammad maring umati bendoro kita Nabi Muhammad mahfiratan kelawan pangapura dengan ampunan amatan kang sumrambah yang menyebar ya Rabbal Alamin zat kang ngatur wong alam kabeh. Allahumma do Gusti Allah farjid mugi bingahake farij mugi bingahake semoga engkau menyenangkan farij mugi bingahake panjenengan ngan umat Sayyidina Muhammad datang umatipun bendoro kita Nabi Muhammad farojan kelawan bunga dengan kebahagiaan ajilan kang agi-agi dengan kebungahan kebahagiaan yang secepatnya ya Rabbal Alamin duh zat kang ngatur wong alam kabeh. Nah, itu dongane ya di antara dua doa tadi diamalno loro-lorone ya apik dipilih salah satu nih ya gak masalah yang jelas barang siapa yang mengamalkan salah satu atau dua doa tadi maka sababiah amal nih dua doa tadi insya Allah kita akan ditakdirkan pada saatnya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah itu ya. Nah dungane loro mau kan sing pertama ndak ono aturane kapan mau dilaksanakan. Yang Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyatin bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan doa yang kedua sama-sama bisa dilakukan kapan saja tapi sebaiknya dilakukan ba'da qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Nah, itu dilakoni insya Allah itu akan menjadi sebab kita kelak mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa minha lan iku setengah saking asbab mulazamatun langgengake hadza doa ing ikilah doa. Kemudian ya, bagian daripada sebab lainnya adalah dengan melanggengkan doa ini. Wa huwa utawi hadza doa yang berupa ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai'in wala tas'alni an kulli syai'in wala tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Ini doa yang ketiga yang menjadi sebab kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa artinya ya Rabba duh zat duh pangeran kula ya. Kulli syai'in zat kang apa jenenge manfaati ing suwiji-wiji bi qudratihin kelawan kekuasaan. Bi qudratika kelawan kekuasaane panjenengan
ala kulli syai'in ing atase sedaya makhluk, atas semua makhluk. Ighfir mugi ngapuntur, mugi ngapura panjenengan, mugi ngapunten panjenengan. Semoga engkau mengampuni li dateng kula. Kulli syai'in ing sedaya dosa kula. To ing saben-saben dosa kula ya kene. Wala tasalni lan ndangu panjenengan. Lan sampun ndangu panjenengan. Dan apa namanya? Angkul lisaiin saking lampah, saking sedaya lampah kula dari semua lakuku, wala tuhasibni lan meriksa panjenengan ing kula, dan engkau periksa fi kulli syai'in ing dalam sedaya lampah kula. Di setiap yang aku lakukan, wa'atini lan mugi paring panjenengan ing kula kulli syai'in ing sedaya apa ing sedaya keluhuran kula. Ya, itu doa yang ketiga, pilihan doa yang ketiga. Nah, itu nek milih sing ketelu. Jadi ya Rabbi kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'ti kulli syai'in. Nah, itu dongane. Ya. Wahai Allah Tuhanku, segala sesuatu itu adalah kekuasaanmu, atau engkau berkuasa atas segala sesuatu itu. Ighfir, maka kemudian ampuni aku ya Allah. Ampuni saya, ampuni aku atas segala sesuatu yang telah aku lakukan, dan jangan pula engkau menanyaiku, nakoni aku atas segala sesuatu, ya. Dan jangan pula engkau apa jenenge menghisab, wala tuhasibni lan sampun apa jenenge hisab atau ngitung atau mriksa panjenengan ing kula fi kulli syai'in atas segala sesuatu, wa atini kulli syai'in, dan jangan pula apa namanya wa atini kulli syai'in, dan semoga engkau memberikanku, ya, memberikanku segala sesuatu yang aku inginkan. Itu pilihan doa ketelu. Nah, di antara tiga doa itu pilihan salah siji sing kok amal nih dengan istiqomah. Ya, dengan harapan ya tadi barang siapa yang mengamalkan di antara tiga pilihan doa tadi, insya Allah akan diberikan kematian yang husnul khotimah. Yang kedua, ya doa tadi kan doa-doa yang baik di sini, di mana kita mendoakan umatnya Rasulullah, mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Jadi wis diniati ae pokoke ndongakne pepadane wong liya sesama saudara-saudara kita. Yes. Ini bab pertama selesai. Man sami'a biuduni sorohakian. Barang siapa yang mendengar hanya dengan telinganya, ya, maka dia waman azgha biqal, maka dia sekedar pendongeng. Waman azgha biqalbihi kana wa'iyan. Namun jika seseorang tadi mendengarkan, menyimak dengan hatinya, maka ya, dia adalah pemerhati. Waman wa'adha bifi'lihi kana hadiyan. Dan jika dia menasehati orang tersebut dengan perbuatannya, maka dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Allah. Nah, itu quote-nya Imam Syafi'i. Kita lanjut ke bab kedua. Bab sahni utawi bab nerangake bangsa loro. Wa fihi lan iku tetep ing dalem sunai di dalam bab ini. Iku salah sunah utawi 30. Di dalam bab yang kedua ini ada 30. Mau'idhatan apa mau'idhatan pitutur. Ada 30 nasihat. Arba'atun utawi kang papat. Yang 4 iku akhbaru piro-piro dawe Rasul. Yang 4 itu adalah khobar. Maksudnya khobar itu dawe Kanjeng Nabi. Wal baki utawi kang keri. Kemudian sisanya iku asarun atsar. Ya. Nek khobar itu berarti ucapannya Kanjeng Nabi. Sedangkan atsar itu adalah apa? Atsar itu apa? Atsar itu adalah ucapannya para sahabatnya Nabi atau ucapannya para tabi'in. No, jadi di bab kedua ini ada 30 nasihat. Di mana 30 nasihat itu yang 4 adalah apa jenenge arba'atun akhbar, yang 4 adalah hadisnya Nabi gitu ya. Sedangkan sisanya adalah atsar, yaitu nasihat-nasihat dari para sahabat maupun para tabi'in. Wa namni lan ngarepake ingsun. Wa namni lan ngarepake ingsun wa nakni lan ngarepake ingsun. Bil akhbari kelawan akhbar. Ya, makalah pertama ini kita mengharapkan akhbar atau dawuh Kanjeng Nabi. Aqwalun Nabi ing pira-pira dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makalah pertama dari bab yang berisi dua nasihat dari sabdanya Nabi. Wabil asari lan kelawan asar aqwala sahabati ing pira-pira dawuh sahabat. Ya. Makalah pertama dari bab ini berisi adalah dua nasihat, yaitu dari sabdanya Rasulullah dan juga ada dua nasihat dari Rasulullah, kemudian juga ada dari atsar. Aqwalu sahabati ing pira-pira dawuh sahabat. Wa tabi'in lan pira-pira tabi'in maupun nasihat para tabi'in. Faminhu mongko iku tetep setengah saking sunai ayyifal maqalatu tegese utawi dawuh kang dingin. Maksudnya ucapan atau dawuh yang pertama. Al-ula kang kawitan. Minal munabbihati kang tetep saking pira-pira mawati. Minal munabbihati kang tetep saking pira-pira mawati. As-sunaiyati kang kasebut loro ya. As-sunaiyati kang kasebut loro, kang bangsa loro. Ma iku perkara ruwi akang den critakake
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setengah dari dua tadi adalah makalah pertama itu hadis munabbihat ya, dari Rasulullah. Nah, apa itu? Annahu setuhune dawuh, annahu setuhune Kanjeng Nabi kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Rasulullah dawuh khoslatani utawi wong kang apa jenenge utawi rong perkara khoslatani utawi rong perkara atau perkara loro ikulah la syai'a ora ana suwi-wiji iku maujud. Ikulah saya orang suci Abdullah luwe utomo. Ada dua perkara yang tidak dapat diungguli keutamaannya. Dengan Nabi ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya. Baina sunnatin ing dalam antarane sunnahi. Baina ya Allah. Minhuma tinimbang hasoltani. Minhuma tinimbang hasoltani. Apa al imanu yaiku iman billahi kelawan Allah. Yaitu adalah iman kepada Allah. Wan naf'ulan aweh manfaat. Kemudian yang kedua adalah memberi manfaat lil muslimi namaring wong Islam kabeh. Ya. Yang kedua adalah memberi manfaat kepada orang Islam. Rasulullah dawuh ada dua perkara yang tidak dapat diungguli keutamaannya. Artinya dua perkara ini begitu sangat utama di hadapannya Allah maupun Rasulullah. Kedua-duanya sama-sama utama. Tidak bisa satu dengan yang lain itu saling saling lebih utama. Dua-duanya sama-sama utamanya. Apa itu? Imanu billah wa naf'ulil muslim. Yaitu beriman kepada Allah ataupun yang kedua adalah memberi manfaat kepada sesama orang Islam. Bil qoli kelawan pengucape. Yang hal itu dibuktikan dengan bil qoli, dengan ucapannya. Au bil jahi utawa kelawan pangkate atau dengan pangkatnya. Au bil mali utawa kelawan bondone atau dengan hartanya. Au bil badani utawa kelawan badani atau tenagane. Ya. Jadi kalau anak menungso ada orang yang dia mencintai Allah. Dia juga senang memberi manfaat kepada sesama muslim. Maka dua hal tadi adalah dua hal yang sama-sama utama di sisi Allah. Yang keduanya ya podo-podo utama nih. Ndak ono sing luwih unggul. Artinya apa? Kok sampai di ayat itu antarane iman kepada Allah wa naf'ul lil muslimin dan memberi manfaat kepada orang muslim kok seakan-akan diimbang. Ya, padahal kan enggak imbang. Tentu jauh lebih penting Gusti Allah toh daripada wong muslim. Tapi napa ning ayat iki kok seakan-akan antara berlaku baik kepada sesama orang Islam dan iman ning Gusti Allah kok seakan-akan sama. Kenapa kok begitu? Ya karena puncak daripada beragama itu adalah kemanusiaan.
rasa kemanusiaan terhadap siapapun makhluknya Allah, baik kepada manusia itu sendiri maupun kepada alam semesta. Ya, awake dhewe belajar agama. Akhirnya kita belajar tentang adab, tentang etika. Yo adab etika kepada sesama maupun adab etika kepada makhluknya Allah yang lain. Ya. Nah begitu juga ketika kita iman dengan Gusti Allah, dan Gusti Allah ya diperintah, salah satu bukti keimanan kita adalah kita ikut diperintah dengan Gusti Allah untuk punya sifat welas asih terhadap makhluknya Allah. Jadi ayat ini ketoke seakan-akan mempersamakan antara iman dengan Gusti Allah dan berbagi manfaat kepada umat itu seakan-akan sama. Padahal enggak. Tapi keduanya saling mengikat. Bukti nenek awake dhewe iman ning Gusti Allah itu salah satunya adalah ketika hablum minan nas, hablum minal alam kita baik. Sebaliknya, bukti kita baik kepada alam semesta, kepada manusia adalah ketika semua tadi kita lakukan karena Allah. Jadi dua hal ini saling mengaitkan, tidak kemudian mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah itulah sebaik-baik perkara. Jadi awake dhewe aja ngaku dadi wong apik. Jangan merasa jadi orang baik kalau kemudian dua hal ini belum kita lakukan. Bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badan. Baik dilakukan dengan ucapan, dengan pangkat atau jabatan yang kita punya, ataupun dengan harta benda kita, ataupun dengan tenaga kita. Ya, nah, saiki kan akeh ta. Wong sing ngomongnya dhek iman nang Gusti Allah. Tapi mau ngomong tok. Ya, orang yang mengakui dia iman kepada Allah, dia juga hablum minan nas. Tapi hanya di ucapan doang. Karena nyatanya begitu punya harta, hartanya iman digunakan untuk berjuang li'ila'i kalimatillah, untuk sedekah, masih hitung-hitungan. Ketika dia punya jabatan, ya, jabatannya juga ketika membantu orang masih hitung-hitungan. Ya, padahal kalau niatnya memang dia iman, ketika dia punya jabatan saat bantu orang ya mestinya justru jabatan itu biar berkah, digunakan untuk membantu orang sebanyak mungkin, bukan kemudian sapa sing wani bayar akeh, sapa sing wani nyuap akeh. Lah saiki kan enggak ngono. Yang terjadi kan tidak begitu. Hampir di semua lini birokrasi manapun, baik swasta negeri, rata-rata saiki praktek suap menyuap dan lain sebagainya, itu menjadi seakan-akan menjadi kebiasaan. Bahkan yang heran adalah ya, lembaga-lembaga keagamaan pun ikut-ikutan di situ. Bahkan penilaiannya dari OJK itu, Kementerian Agama itu, termasuk lembaga yang terkorup nomor atas kan. Dan itu kan ngeri. Pengadaan Al-Quran dikorupsi, ya, umroh haji dikorupsi dan seterusnya. Nah, ini kan ngeri. Nah kalau hal-hal seperti itu dilakukan berarti dua keutamaan besar dalam hidup, yaitu iman dan naf'ul lil muslim, menyebar manfaat tadi belumlah dilakukan. Ini ya. Nah dari ayat ini, dari hadis ini kemudian saya teringat kata-kata quote saya. Saya pernah menuliskan quote begini. Keberlimpahan dan keberkahan hidupmu berbanding lurus dengan berbanding lurus ini aja. Keberkahan hidupmu, keberkahan dan keberlimpahan hidupmu berbanding lurus dengan seberapa besar kebermanfaatan yang engkau tebarkan untuk semesta. Nah itu isinya gimana? Artinya apa? Manusia kok kemudian dia semakin bermanfaat untuk orang lain,
ya uripe mesti saya berkah. Uripe mesti saya berlimpah. Ya belum tentu berkah berlimpah itu nenggone urusan bondo, belum tentu kebahagiaannya yang berlipat-lipat, ketenangan hidupnya, ya, dan lain sebagainya. Banyak keberkahan-keberkahan yang dia dapat. Tapi di orang yang dia tidak senang berbagi, tidak senang membantu orang lain, atau bakhil lah istilahnya. Nah, senajan bondone akeh di serumah tangga ini ya mesti ruwet. Entah rumah tangga dia, anaknya, gitu. Sekeluarga ini mesti ruwet. Masalah itu ono. Itu salah satu tengere wong sing bakhil. Yes. Ya, jadi nek kepingin uripe sing utama, maka lakukan dua amalan yang utama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong, barang siapa, ya. Man utawi sapane wong asbaha, lamun isuk sapa man, to ing wektu subuh. Barang siapa di waktu subuh iku layan wihale ora niat sapa man. Iku layan wihale ora niat sapa man. Barang siapa ketika masuk waktu pagi atau waktu subuh dia tidak berniat az-zulma ing nganiaya, tidak berniat menzalimi ngala ahadin ing ngatasi wong siji kepada seseorang, ghufira mongko den sepuro, ghufira mongko den sepuro, maka diampuni lahu maring wong, maka seseorang tadi akan diampuni ma ing perkara jana kang lakoni sapa man, maka akan diampuni atas perkara-perkara yang sudah dilakukan. Wa man utahi sapane wong, dan barang siapa asbaha, lamun iku esuk-esukan atau waktu subuh, kemudian barang siapa yang ketika waktu pagi yanwi niat sapa man, yanwi niat sapa man, yang dia berniat nusratan ing nulungi, nusratan ing nulungi, yang dia berniat menolong, ya, al madlumi wong kang den aniaya, niat menolong orang yang teraniaya, wa qada'a lan nekani, wa qada'a lan nekani, kemudian memenuhi hajatil muslimin, kebutuhan wong Islam, kemudian memenuhi kebutuhannya orang Islam, kanat mongko ono, kanat mongko ono, maka dia akan mendapatkan lahu kedue wong kaajri kaya kaajri hujjati, kaya ganjarane ibadah haji, kaajri hujjati kaya ganjarane ibadah haji, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji, mabruron kang mabrur, ya, seperti ganjarannya orang yang haji mabrur. Nah, ini yang kedua. Di situ Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang ketika masuk waktu pagi, kemudian seseorang tadi ketika masuk waktu pagi tadi tidak ada satupun niat untuk menzalimi seseorang yang lain, gak nindak duwe niat kepingin dolim, kepingin gawe elek ning wong liya, itu gak ada. Maka apa yang akan terjadi? Ghufirallahu ma jana, maka
dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, jadi kok esok pagi hari kita itu nggak duwe niat elek, tanpa kita minta ampunan saja, Allah itu sudah mengampuni sebagian daripada dosa kita yang sudah terlewat. Dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah iki. Mulane sing jenenge tirakat itu sing paling abot iku tirakat iku dudu poso. Dudu zikir dan lain sebagainya. Iku kabeh iso dilakoni, gampang iku. Iso dipaksa gampang. Tapi tirakat sing paling abot iku ninggal maksiate ati. Iku sing paling abot. Kalau meninggalkan kemaksiatan zahir, ya, iku insyaallah lah, gampang, iso lah. Paling-paling sing rada angel iku dosa-dosa ringan yang disebabkan oleh mata kita yang melihat bukan hak kita. Telinga kita yang mendengar sesuatu yang bukan hak kita. Tapi masih bisa diupayakan yang begitu itu. Tapi bareng toh tirakan jogo ati, jogo pikiran dari melakukan niat-niat busuk. Nah, itu sing ora gampang. Itu luar biasa beratnya. Ya. Padahal andai kata ada satu hari saja yang di waktu pagi kita itu kemudian atine dhewe ku resik, pikirane dhewe ku resik, gak duwe niat kepengin nglakoni elek. Tidak punya niat kepingin merugikan orang lain. Maka saat itu Allah gugurkan di antara dosa kita yang pernah kita lakukan. Itu kurang murah piye Gusti Allah. Kurang rahmat piye Allah. Gitu. Nah bayangno kemudian kita ini punya niat yang baik. Wis dosa dikurangi ganjarane itu. Nah, saiki ayo dicek misalnya di waktu hari pagi hari itu kira-kira kapan kemudian otak kita itu tidak terbersit melakukan sesuatu yang buruk. Nah, kalian di sekolah misalnya pagi-pagi ya, males enggak sekolah. Kenapa? Karena jengkel karo gurumu, karena apa? Nah, itu kelihatannya kan tidak menyakiti orang lain. Tapi menyakiti enggak? Wong kamu membuat kecewa orang tuamu. Wong tuamu kan sekolah, kamu enggak sekolah. Kamu membuat kecewa gurumu. Kan tetap aja. Bukan berarti dolim di situ kemudian kamu itu berbuat sesuatu yang menyakitkan, merugikan secara langsung. Tapi bahkan perbuatan-perbuatan sepele pun itu bisa masuk ke dalam perbuatan dolim, ya, yang secara langsung maupun tidak langsung. Ya contohnya kayak mau kalian di pondok wong tuamu itu kan ngaji, kan sekolah. Waktu ngaji ngantuan, waktu sekolah ya bolosan. Lah itu berarti kan di waktu pagi dolim, dia dolim neng wong tuamu ya nang guru. Lah itu bahaya. Padahal ketika pagi itu kamu lakukan dengan penuh semangat, tidak ada kezaliman-kezaliman itu, maka ghufirallahu ma jana. Dosa-dosa di masa lalu dengan sendirinya Allah gugurkan. Yang kedua, waman asbaha yanwi nusrata. Kalau kemudian di pagi hari itu kemudian ada keinginan hati, ada niat kepingin nulungi nusratal mazlumi, kepingin bantu orang-orang yang teraniaya, maka apa? Kemudian waqada'a hajatil muslim, kemudian membantu terpenuhinya kebutuhannya sesama orang muslim. Kalau dua hal itu kita lakukan, kanat lahu ka'ajri hujjati mabruran, maka sama dengan kita itu mendapatkan pahalanya orang-orang yang haji mabrur. Nah, kurang keren tuh. Just bayang no, gitu loh ya. Bayang no,
kita ini punya peran. Entah apapun perannya. Entah jadi guru, entah jadi pedagang, entah jadi petani. Apapun perannya. Kemudian pagi itu diniati. Diniati kepingin membantu orang-orang yang hidupnya teraniaya. Kepingin apa yang kita lakukan tadi menjadi sebab terpenuhinya kebutuhannya orang lain. Apa gak mulia itu? Aja terus malah digawe turu. Wis ngene kecewa, ya toh. Gusti Allah kecewa. Iblis wae kecewa. Ya. Ya kecewa ora? Kecewa. Iblis wae kecewa apa meneh Gusti Allah. Nah ya. Nah itu ketika dua hal itu kita lakukan, maka ka'ajri hujjati mabruran, kita bagaikan orang-orang yang mendapatkan pahalanya haji yang mabrur. Nah, satu lagi. Masya Allah. Wa qala lan dawuh sinten alaihi salam Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, ahabbul ibadi utawi den demeni pira-pira kawula. Ahabbul ibadi utawi den demeni pira-pira kawula. Hamba yang paling dicintai ilallahi maring Allah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Iku anfa'un nasi luweh manfaati menungso. Iku anfa'un nasi kang luweh manfaati menungso. Yaitu mereka yang lebih memberi manfaat kepada manusia linnasi maring menungso. Anfa'un nasi manfaati menungso linnasi maring menungso. Yaitu hamba yang manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wa afdhalul amali lan luweh utama ning amal. Wa afdhalul amali lan luweh utama ning pira-pira amal, dan lebih utamanya amal iku idkhalus sururi nglebokake kabungan, yaitu memasukkan kebahagiaan atau membahagiakan ngala qalbi ing atase ati, ala qalbil mukmin ing atase atine wong mukmin, yaitu membahagiakan hatinya orang mukmin. Yatrudu nolak sapa wong nganhu saking mukmin, ya, dengan cara menolak atau menghilangkan ju'an ing luwe, menghilangkan kelaparan. Au yakshifu utawa ngilangake sapa wong. Au yakshifu utawa ngilangake sapa wong atau menghilangkan nganhu saking mukmin, dari orang-orang mukmin, kurban ing kerupekan. Kurban ing kerupekan, ing kesusahan, ataupun menghilangkan kesusahannya. Au yakdi utawa nyauri sapa wong, atau membayar lahu krana mukmin dainan ing utang, atau membayarkan atau melunasi hutangnya orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia, atau hamba yang paling bermanfaat untuk hamba lainnya, atau manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Pertama, wa afdhalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Yang kedua adalah lebih utama-utamanya amal adalah ketika seseorang tadi
membahagiakan hatinya sesama orang mukmin. Nah, membahagiakan hatinya orang mukmin. Dengan cara apa? Yadrudu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan. Au yakshifu anhu, atau menghilangkan kesusahannya orang tersebut, mengurangi, membantu, menyelesaikan kesusahannya tersebut. Ya. Au yakshifu anhu kurban. Kemudian yang ketiga adalah au yaqdi lahu dainan, membantu melunasi atau membayar hutang-hutangnya orang mukmin. Nah, itu adalah 3 hal amal yang lebih utama. Jadi ini, kalau di sini dikatakan bahwa ahabbul ibadi illallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Ya toh. Ana hadis liya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain atau manusia yang lain. Iku nek kepingin apa jenenge itu dalil yang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, di sini hadis ahabbal ibadi ilallah ta'ala. Manusia yang paling dicintai atau hamba yang paling dicintai Allah adalah anfa'un nasilin nas, yaitu manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Lihat dua kalimat dengan beda penafsiran. Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, dia berarti mendapat dua. Satu, dia adalah mendapatkan label sebaik-baik manusia. Yang kedua, dia mendapatkan ahabbul ibad ilallah. Dia mendapatkan label sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah. Saiki mikir, mikir kemudian diputuskan apa nih perbuatan kita, yang perbuatan itu adalah sebagai bentuk pengorbanan kita untuk kebermanfaatan banyak orang. Itu mikir. Ojo terus kemudian lolo gue. Misalnya contoh di lingkungan pondok ono sesuatu yang reget. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jangan karena wah ini aku lagi yang lain diam. Jangan begitu. Lek ngono ya padha wae kalian itu ikut-ikutan dengan pola-pola yang salah. Setiap ada peluang kebaikan, ambilan kebaikan itu. Ono reget disisihno, ono sesuatu tidak pada tempatnya dirapikan. Ya. Ada apa dibantu. Ambilan peran kebaikan itu, tujuannya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Agar kita mendapatkan 2 hal tadi. 1, kita mendapatkan stempel sebagai manusia yang baik karena bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, kita mendapatkan stempel sebagai ahabbul ibadi ilallah. Hamba yang paling dicintai Allah. Ambilen ono peluang kuwi. Ojo kok enek piring kotor diem. Ibumu sampai sambat ya. Piring gelas kok kelong akeh nyanti parane. Kadang-kadang mau makan aja bingung. Karena sebagian masih kotor, sebagiannya tidak ada. Siapa yang ngambil tidak dikembalikan. Gitu. Ojo ngono. Itu. Mudahkan urusan orang lain apapun itu. Itulah bagian daripada bentuk kita itu bermanfaat. Jangan kemudian tinggal gelanggang colong pelayu ya. Kita hanya menggunakan, habis itu tidak mau tanggung jawab. Jangan begitu. Wingi aku ono apa jenenge matras ning gone apa jenenge resek-resek ono. Sebelum saya nyuruh untuk mbabati itu tak pinggirno ning kene iki mang kok iso ora neh matras.
matras tidak ngapa-ngapain, dibongkari dalamnya, ya. Kulitnya disobek-sobek. Rumah Sami itu beli satuan boleh, nggak boleh, Sa. Itu harganya sih mungkin cuma 100 sekian ribu ya. Dulu 130 beberapa. Masalahnya beli satu nggak boleh. Wong matras tinggal ngerawat saja ya, terus dibongkari dalamnya. Kulitnya buat apa? Apa sih kepentinganmu? Itu enggak boleh, belinya minimal harus 50. Lalek 50 kali 135 juta wis piro. Nah, ngono kuwi mikir, jangan kemudian sesuatu yang beli sudah enggak gitu ya. Tinggal ngerawat saja seenaknya sendiri. Padahal perintahnya adalah jadilah manusia yang memudahkan urusan orang lain agar Allah mencintai kita. Nah ya. Nah aku sih enggak apa-apa wong sing digawe tuku kuwi ya duite umat gitu. Berarti secara tidak langsung hartanya umat yang kita belikan yang mestinya itu bernilai pahala kita rusak itu ya padha wae awakmu ngrusak potensi peluang pahalane wong liya. Nah, iku meja tinggi ngaji cilik-cilik rusak meneh. Ora enek sing gelem dandani ya. Sing pakai sapa? Nah, berarti ketika itu kamu rusakno, wong sing sedekah itu berarti sudah tidak dapat pahala lagi toh. Siapa penyebabnya? Jadi aja saenakmu dhewe kamu pikir yang seperti itu adalah sesuatu yang hanya dosa kecil. Kecil sih, tapi kan berkali-kali terus-menerus. Apa gak jadi gede? Jadi wis ana meja kamu enggak beli, udah dibelikan orang lain. Tinggal ngerawat ya dirawat. Jangan kemudian wis nggak ngopo-ngopo kok pitek-pitek sampai rusak, wis rusak ditinggal gelangga. Ya. Kelihatannya itu hanya sesuatu yang kecil, tapi imbasnya bisa kemana-mana. Nah, benerilah diri kita dari hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, agar kita ini tidak menjadi manusia yang tidak punya tanggung jawab. Nah, karena kalau itu terus-terus, bagaimana kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain? Apalagi ini tadi wa afdhalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Sebaik-baik amal adalah ketika kita itu membahagiakan hatinya orang mukmin. Ana wong sing sedekah nukokno dampar kalian meja. Terus mejanya kamu pakai untuk ngaji. Ada orang yang sedekah Quran yang kamu pakai. Seneng nggak kira-kira? Nah itu kan berarti amal. Di saat kamu belum bisa bersedekah dengan hartamu, dengan jabatanmu, apa yang orang lain berikan lo kamu rawat dengan baik itu insya Allah sudah afdhalul a'mal. Wong sekedar ngerawat, sekedar make saja kok enake udelete. Padahal di situ Allah sudah berikan kemudahan kamu untuk afdhalul amal, untuk melakukan amal yang terbaik dengan membahagiakan hatinya orang mukmin. Ya, walaupun di situ dijelasno pilihannya membahagiakan hatinya orang mukmin tadi ono telu, yaitu menghilangkan kelaparan, menghilangkan kesusahan dan melunasi hutang. Mungkin bagian yang kedua, ono wong ngamal, ya beli ini beli itu terus ora kok pakai atau seenakmu sendiri. Susah enggak wong? Ya susah. Ya ketika itu kamu rawat, kamu lakukan dengan baik, seneng enggak kira-kira sing ngamal? Berarti tetap aja apa yang kamu lakukan adalah menghilangkan kesusahannya orang lain. Mulane rawat dan ojo saenakmu dewe. Ya, agar kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan afdhalul amal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fi ta'allumil kitabin as-sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Thank you.